Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Bulughul Maram hadis nomor 118 yang diriwayatkan oleh imam yang empat. Yang diketengahkan oleh imam yang empat, di luar dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Rasulullah SAW sekaligus Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini membahas tentang bagaimana sih hukum orang yang berjunub. Ya, misal anggaplah seseorang suami istri berhubungan badan dan dia dalam keadaan berjunub tapi dia tidak mandi. Makan kayak gitu, minum, kemudian dia tidur, dia tidak mandi. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah SAW pada saat itu. Walil arba'ati, dan menurut hadis yang diketengahkan oleh empat imam hadis, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yanamu, tidur, wahwa junubun, sedangkan beliau dalam keadaan junub, min ghairi ayyamassa ma'an, yang mana Rasulullah tersebut tidak menyentuh air sama sekali, wahwa maklul. Hadis ini berpredikat sebagai maklul. Nanti akan kita jelaskan detail apa itu maklul di dalam hadis ini. Tapi hadis ini sebenarnya tidak predikatnya tidak sahih, karena hadis ini ada suatu kecacatan di dalamnya. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah Rasulullah SAW itu adalah pentasyri. Jadi beliau itu adalah orang yang semua perbuatan beliau, perkataan, perbuatan dan takriyahnya Rasulullah itu istilahnya menjadi landasan hukum, ya, bisa menjadi landasan hukum. Jadi yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, Rasulullah apabila melihat suatu kejadian yang dilakukan oleh para sahabat beliau, kalau misalkan itu membutuhkan penjelasan, maka Rasulullah akan ngomong atau memberikan takriyah, memberikan pengakuan gitu. Rasulullah nggak boleh diam, karena kalau misalkan Rasulullah diam di situ, maka hukumnya menjadi takriyah, menjadi ketetapan, artinya boleh, dan itu juga menjadi landasan hukum itu. Nah, itu keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Lain kalau misalkan orang-orang seperti kita, sehebat-hebat apapun kita sebagai ustadz, ulama, dan lain sebagainya, kita bisa cek di kitab, meskipun mungkin ada beberapa ustadz yang diam karena mungkin beliau tidak tahu, mungkin dia tidak detail, atau mungkin dosis orang yang menerima belum mencapai pada tahap itu tidak ada masalah.
karena apapun perbuatan para kiai dan lain sebagainya itu bukan berlandasan hukum, tapi kalau Rasulullah itu adalah sumber dari hukum. Apapun yang dilakukan oleh para sahabatnya, apabila itu membutuhkan penjelasan maka dia harus ngomong. Kalau misalkan beliau membiarkan diam di situ, maka itu juga menjadi landasan hukum, artinya hukumnya adalah boleh. Nah, oleh karena itu ada kalanya beliau berwudu sekali, minum sambil berdiri, kemudian buang air kecil sambil berdiri, dan tidur dalam keadaan junub tanpa wudu atau mandi di sini. Jadi Rasulullah pada waktu itu ketika dalam keadaan junub, beliau ada kalanya berwudu, ada kalanya minum sambil berdiri, buang air kecil sambil berdiri, dan di sini di hadis ini adalah beliau tidur dalam keadaan junub tanpa wudu atau mandi terlebih dahulu. Semua ini merupakan pentasyri'an, yaitu hukum syariat agama Islam, dan penjelasan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan. Jadi kalau misal ada teman-teman yang habis berhubungan badan suami istri kayak gitu, atau dalam keadaan junub, tidur, nah itu diperbolehkan sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri, menurut pendapat saya sendiri, itu alangkah baiknya langsung mandi, karena kalau misalkan kita dalam keadaan junub itu nggak mandi, takut-takut ada beberapa helai rambut kita atau yang ini anggota tubuh kita yang terlepas kayak gitu, kulit atau lain sebagainya, itu nanti tidak kita ikutkan mandi, dan itu nanti ya berpengaruh pada ini. Makanya langsung saja seperti itu, langsung mandi. Tapi di sini hadis ini memperbolehkan hal ini dilakukan sendiri karena lebih berkesan dan memberikan penerangan. Nah, kalau kita analisis lafadznya min ghairi ayyamas sama'an, di sini min ghairi ayyamas sama'an di sini adalah artinya tanpa menyentuh air sedikit pun, baik itu untuk mandi ataupun untuk wudu. Nah, tanpa menyentuh air ini adalah menjelaskan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan. Itu. Jadi dalam keadaan junub langsung misalkan tidur tanpa mandi ataupun wudu itu nggak ada masalah sebenarnya. Nah, maklulun di sini artinya berpredikat sebagai maklul. Hadisnya tidak sahih. Nah, syarat hadis sahih ya, saya terus ulangi supaya teman-teman bisa paham ya, bisa selalu ingat. Itu syarat hadis sahih, yaitu setiap riwayat dari atas sampai ke bawah semua peringkatnya itu bersambung itu. Yang kedua, periwayatnya itu adil. Yang ketiga, periwayatnya itu ingatannya kokoh. Yang keempat, itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, dengan perawi yang lebih kuat. Yang keempat, yang kelima, tidak ada kecacatan. Nah, yang ini yang tidak ada pada hadis ini. Syarat yang kelima menurut ini standar dari Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi, nah, untuk mengetahui hadis ini ada cacatnya, ada ilahnya atau tidak, itu ada orang-orang hadis atau ulama-ulama hadis yang memang bisa mengikuti standar ini. Biasanya kalau ustadz hadis, kalau yang sudah belajar hadis itu tidak sek lah itu kalau misalnya tidak belajar ilmu ilalul hadis ya, cacat hadis.
Itu nah hadis ilalul hadis ini kalau di dalam ilmu fikih itu setaranya dengan usul fikih ya, usul itu. Jadi memang dan belajar ilalul hadis ini membutuhkan kecerdasan yang luar biasa itu. Jadi ingatan harus kukuh dan lain sebagainya. Dan kalau saya yang terkesan itu kalau di Malaysia yang ada YouTube channelnya itu Ustadz Dr. Zaimi Ramli, kalau tidak salah juga Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Nah itu teman-teman bisa cek di Promedia Tajrid, itu Dr. Zaimi Ramli. Itu orang sudah belajar tentang ilalul hadis. Itu sudah kalau tidak salah yang saya tahu itu materi ilmu hadis yang sudah tahap tinggi itu. Itu kalau dalam kalau misalkan ulama-ulama yang sudah mempelajari itu salah satunya Ibnul Madani, gurunya Al-Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari sendiri, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Itu yang sudah mempelajari ilmu ilalul hadis. Nah, kenapa dia ada sedikit kecacatan? Karena di sini hadisnya, kenapa dia berpredikat ma'lul? Karena hadis ini dari riwayat Abu Ishaq As-Subai dari Al-Aswad, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an. Imam Ahmad mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini tidak sahih. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar di Jarh wa Ta'dil itu ada komentar-komentar para ulama jarh wa ta'dil. Ada yang namanya Imam Bukhari, kemudian masuk di situ Imam Bukhari, Az-Zuhri, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Al-Baihaqi, kemudian Abdul Hakim di situ, kemudian Ibnu Hibban. Biasa seperti itu kalau misalkan teman-teman belajar yang ustadz-ustadz yang sudah belajar jarh wa ta'dil itu biasa yang paham itu Ustadz Adi Hidayat, kemudian juga Ustadz Abdul Somad. Kalau yang teman-teman lihat di YouTube-nya itu pasti sudah belajar tentang jarh wa ta'dil. Nah, jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal sesungguhnya hadis ini tidak sahih. Karena ya ada kecacatan sedikit. Kalau misalkan kalau dilihat berdasarkan standarnya Imam Bukhari, kalau sudah dia ada cacat itu maka hadisnya tidak sahih. Makanya kan kalau misalkan teman-teman lihat mungkin di dalam kitab-kitab hadis itu ada yang hadisnya nih bersambung semua. Kemudian perawinya adil, bagus kayak gitu kan. Kemudian juga siko-siko semua, tapi kok dhaif. Nah, itu biasanya kalau misalkan dia tidak syadz, nah tidak bercanggah dengan periwayat yang lebih siko, maka ada kecacatan lagi di situ yang diteliti lagi di situ. Dia entah bagaimana itu ada yang cacat di situ. Nah, itu ustadz-ustadz yang memang paham dengan ilalul hadis di situ. Makanya kalau kayak saya dulu ini kok bagus-bagus semua gitu periwayatnya kayak gitu. Tapi kok dhaif. Nah, itu karena ada yang cacat sedikit dan itu biasanya ustadz-ustadz yang lebih detail lagi meneliti itu. Kalau kayak saya wallahu alam itu jarh wa ta'dil apa segala macam ya tidak tahu, saya cuman hanya bisa menjelaskan sedikit kulit-kulitnya saja seperti itu. Dan untuk lebih paham biasanya teman-teman bisa tanyakan di ustadz-ustadz yang memang sudah faqih yang paham tentang ilmu-ilmu hadis. Nah, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa sanad hadis ini hanya berdasarkan dugaan nadhari. Jadi berdasarkan nazari karena sesungguhnya Abu Ishaq tidak mendengarnya dari Al-Aswad. Nah, fikih hadisnya adalah orang yang mempunyai junub boleh tidur tanpa berwudu atau mandi terlebih dahulu. Maka hal yang lebih utama
seperti yang disebutkan dalam hadis ini sebelumnya. Tetapi hal yang lebih utama adalah seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Coba kita cek. Oh ya, iza ata ahadukum ahluhu summa arada ya'uda falyatawaddo bainahuma. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berhubungan suami istri melakukan 2 ronde di situ, nah maka hendaklah berwudu di antara salah satu di antara keduanya. Jadi di antara ya ronde pertama dan ronde kedua itu kan di sela-sela itu teman-teman berwudu kayak gitu, baru ditutup dengan mandi. Seperti itu sih kalau di hadis yang sebelumnya. Itu nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Dan ini biasanya hadis ini kalau yang di dalam kitab-kitab fikih Al-Imam Syafi'i itu tidak dipakai kalau nggak salah hadis ini, karena predikatnya pun juga malu tidak sahih. Jadi kalau kita lihat di fikih hadisnya tadi, orang yang mempunyai junub sebenarnya boleh tidur tanpa berwudu atau mandi terlebih dahulu, tetapi yang lebih utama seperti yang hadis disebutkan sebelumnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan di video ini ataupun yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan juga saya juga meminta maaf kalau misalkan di video ini in this video I don't give you subtitle in this video and if you don't understand I'm so sorry because there's no free time for me to make the subtitle for this video. Finally, I say you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.